Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Putri Wahida Duluna dari kelas TK 1A Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penguat tegangan membalik atau inverting voltage amplifier. Nah, untuk slide selanjutnya, ini ada skema rangkaian penguat membalik atau inverting. Rangkaiannya dapat dilihat pada layar. Dan untuk slide selanjutnya, itu ada langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu, sebelum percobaan dimulai, istilah tabel 1 dengan menghitung R3, menghitung perolehan gain dalam dB untuk nilai R tersebut. Nah, untuk R3 sendiri, rumusnya RF per AV atau RF bisa dibilang R2, dan AV bisa dibilang gain. Maka untuk baris pertama, R R2 sebesar 10 dan gain sebesar 1, maka 10/1 sama dengan 10. Dan untuk baris yang kedua yaitu R2 sebesar 10 dan gain sebesar 10, maka 10/10 sama dengan 1. Dan untuk baris ketiga yaitu R2 sebesar 100 dan gain sebesar 100, maka 100/100 sama dengan 1. Dan untuk yang terakhir, baris keempat, yaitu R2 sebesar 1000 dan gain sebesar 1000, maka 1000/1000 sama dengan 1. Nah, untuk yang selanjutnya ada gain dB. Gain dB sendiri ini rumusnya 20 log gain. Nah, untuk baris yang pertama, itu 20 log 1, karena gainnya 1, itu didapatkan hasil 0, dan yang baris kedua 20 log 10 sama dengan 20, dan 20 log 100 sama dengan 40, dan yang terakhir 20 log 1000 sama dengan 60. Untuk slide selanjutnya, ada langkah 2, yaitu berikan sinyal kecil ke input kira-kira 100 mVPP, catatlah gain dari penguat, isilah tabel 1 untuk gain dan BW terukur. Nah, di sini untuk gain terukur, rumusnya main V output per V input. Nah, dari sini, baik gain 1, 10, 100, maupun 1000 sudah saya ringkas. Untuk yang gain terukur dari gain 1 itu didapatkan hasil 1, dan gain terukur dari gain 10 didapatkan hasil 10,2, dan gain terukur dari gain 100 didapatkan hasil 107,8, dan gain terukur dari gain 1000 didapatkan hasil 466,7. Nah, di sini untuk pembuktiannya saya akan memberikan 2 sampel, yaitu pada gain 1 dan gain 10. Untuk itu, mari kita langsung menuju ke aplikasi Proteus. Nah, untuk gain 1 sendiri, ini R1-nya sebesar 10 kilo ohm, dan R2-nya sebesar 10 kilo ohm, R3-nya juga sebesar 10 kilo ohm, untuk amplitudenya sebesar 100 mVPP, dan frekuensinya sebesar 1 Hz. Maka saya akan mengeran. Nah, karena di sini V output dan V input-nya berubah-ubah, maka saya mengambil satu nilai V output tertinggi. V output tertinggi yaitu sebesar 0,10 volt dan V input sebesar min 0,10 volt, maka didapatkan hasil gain terukur min V output per V input sebesar 1. Untuk yang gain 10, saya akan mengubah R1 menjadi 1 kilo ohm, dan R2 sebesar 10 kilo ohm, R3 sebesar 1 kilo ohm. Untuk gelombangnya seperti ini, dan hasil V output serta V input-nya terus berubah, maka saya akan mengambil V output yang tertinggi positif.
V output tertinggi positif yaitu sebesar 1,02 volt dan V inputnya sebesar min 0,10 volt, maka didapatkan hasil gain terukur min V output per V input sama dengan 10,2. Untuk yang selanjutnya yaitu ukurlah impedansi input pada gain 100 dengan cara memasang resistor seri dengan generator. Fungsi ukurlah beda tegangan yang terjadi pada resistor seri tersebut. Nah, di sini untuk gain 100 itu R1-nya sebesar 1 kilo ohm dan R2-nya sebesar 100 kilo ohm dan R3-nya sebesar 1 kilo ohm. Di sini saya akan memasang voltmeter pada R1 untuk mengetahui tegangannya. Nah, lalu saya akan mengeran. Didapatkan hasil gelombang seperti ini. Nah, untuk nilai tegangannya ini terus berubah-ubah, dan saya mengambil salah satu nilai positif, yaitu sebesar 56,8 milivolt. Untuk yang slide selanjutnya, yaitu dengan mengganti nilai C1, buatlah agar penguat mempunyai frekuensi crossover pada frekuensi tinggi sebesar 12 kHz, catatlah besarnya kapasitor tersebut. Nah, untuk mengetahui nilai kapasitor ini, dari rumus FC sama dengan 1/2 pi RC, nah didapatkan hasil sebesar 1,3 nanofarad. Untuk kapasitornya, mari kita ganti ke aplikasi Proteus untuk C1. C1 kita ganti menjadi 1,3 nanofarad. Dan di gain 100 ini R1-nya sebesar 10 kilo ohm. R2 sebesar 10 kilo ohm. Nah, untuk frekuensinya sendiri di sini 12 kHz. Nah, untuk gelombangnya seperti ini. Di sini kita mengganti C1 sebesar 1,3 nanofarad. Untuk V output dan V inputnya serta tegangan pada R1-nya masih terus berubah-ubah. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan mengganti nilai C2, buatlah agar penguat mempunyai frekuensi crossover pada frekuensi rendah sebesar 10 Hz. Catat besarnya kapasitor tersebut, apakah ada perubahan /pada roll off frekuensi tinggi, berapa bandwidth rangkanya. Nah, untuk rumus dari C sendiri ini, FC sama dengan 1/2 pi RC, didapatkan hasil 1,5 mikrofarad. Maka hasil gelombangnya seperti ini, lalu saya akan mencoba mengaplikasikan pada aplikasi Proteus. Saya akan mengganti C2 sebesar 1,5 mikrofarad.
dan C1-nya masih 100 picofarad. Untuk frekuensinya 10 Hz. Maka didapatkan hasil gelombang seperti ini. Pada rangkaian ini, untuk V output maupun V inputnya ini 0, sedangkan tegangan pada R1-nya terus berubah-ubah. Untuk yang selanjutnya yaitu, tentukan nilai R1 dan R2 untuk penguatan tegangan 5000 pada 1 kHz. Nah, untuk nilai R1 ini sebesar 1 kilo ohm dan untuk R2-nya sebesar 5 megaohm. Untuk slide selanjutnya yaitu ada tugas, rancanglah dua sistem penguat yang keduanya memiliki dua masukan yang sama tetapi keluarannya berbeda fasa 180 derajat dan kedua keluarannya mempunyai amplitudo yang sama. Kedua penguat tersebut memiliki titik roll off pada 3 kHz. Hitunglah gain dalam dB dari kedua penguat tersebut. Nah, di sini ada dua rangkaian yaitu rangkaian inverting dan non-inverting. Untuk nilai dB-nya saya permisalkan untuk RF sebesar 10 kilo ohm dan R1 sebesar 1 kilo ohm, maka didapatkan hasil gain dalam dB inverting yaitu sebesar 20 dB dan gain dB dalam non-inverting sebesar 20,827 dB. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar, perbedaannya di gain. Menghitung gain, ini RF per R1, sedangkan untuk yang non-inverting yaitu 1 per RF per R1. Untuk langkah selanjutnya yaitu, jika Anda menggunakan IC linear OP AMP sebagai penguat inverting, sinyal masukan diumpankan ke kaki dengan menggunakan IC linear OP AMP sebagai penguat inverting, maka sinyal masukan diumpankan ke kaki 2. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, pada penguat inverting jika resistor umpan balik R2 sama dengan 200 kilo ohm dan R1 sebesar 1 kilo ohm, maka penguatan dari penguat tersebut akan sama dengan, nah, di sini didapatkan hasil gain sebesar 200 dan untuk gain dB-nya sebesar 46,02 dB. Untuk slide selanjutnya yaitu, dari data komponen IC MC3403, impedansi input tipikal adalah sebesar. Dari data komponen IC MC3404, ketentuan nilai impedansi input tipikal sebesar 75 ohm. Nah, untuk yang terakhir yaitu, dengan mengganti kapasitor yang terpasang pada umpan balik akan menyebabkan perubahan pada batas frekuensi. Mengganti kapasitor yang terpasang pada umpan balik akan menyebabkan perubahan pada batas frekuensi yang dapat mempengaruhi impedansi output, di mana semakin besar kapasitor maka semakin kecil batas frekuensinya. Begitu pula semakin kecil kapasitor maka semakin besar batas frekuensinya, dan fungsi kapasitor sendiri adalah untuk meloloskan frekuensi tinggi dan memblokade frekuensi rendah. Terima kasih, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.